Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hikmah Islami episode 5 Ahad 26 Maret 2023 oleh kelompok belajar Lavender OY. Kisah kecemburuan Siti Aisyah dan Siti Hafsah terhadap Maria Al-Qibtiyah. Nabi Muhammad SAW adalah sumber ilmu dan ketetapan hukum-hukum Allah Ta'ala. Semua sunnahnya menunjukkan bagaimana kita harus berbuat dan berperilaku. Demikian juga ketetapan dan hukum Allah yang ditunjukkan melalui rumah tangga Nabi. Bagaimana telah diketahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW dibedakan dari umatnya dengan dihalalkan baginya untuk menikah lebih dari 4 istri dengan berbagai tujuan. Jumlah istri Nabi ada 13. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Yang kelima, Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam, Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Yang ketujuh, Zainab binti Jahsi bin Ri'ab. Yang kedelapan, Juwairiyah binti Al-Harits. Yang kesembilan, Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan. Yang ke-10, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Yang ke-11, Maimunah binti Al-Harits. Yang ke-12, Jauniyah. Dan yang ke-13 adalah Maria Al-Qibtiyah. Semua istri Nabi mendapatkan hak yang sama dalam rumah tangga. Nabi begitu mengasihi dan perhatian terhadap semua istri-istri beliau. Ada jatah yang adil yang sudah ditetapkan untuk masing-masing istri beliau. Semua istri Nabi juga sangat mencintai Nabi. Masing-masing mereka mempunyai cara khusus untuk menunjukkan perhatiannya. Di antara istri Nabi yang mempunyai perhatian khusus kepada Nabi adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah dikenal dengan paras cantik dan pandai. Dia mengetahui bahwa Nabi sangat menyukai madu, sehingga dia selalu menyediakan madu di rumahnya, agar kalau sewaktu-waktu Nabi menginginkan madu, tinggal singgah ke rumah Maria Al-Qibtiyah. Suatu hari, Siti Aisyah dan Siti Hafsah mengetahui bahwa Nabi sering singgah ke rumah Maria Al-Qibtiyah, padahal bukan pada jatah harinya. Itu membuat Siti Aisyah dan Siti Hafsah merasa cemburu karena mengira Nabi memberikan perhatian lebih kepada Maria Al-Qibtiyah. Siti Aisyah dan Siti Hafsah bersekongkol untuk menghentikan kebiasaan Nabi yang sering singgah ke rumah Maria Al-Qibtiyah itu. Seperti biasa, Nabi selalu menepati jatah istri-istrinya. Pada hari itu tiba giliran dari Siti Hafsah. Nabi pun berangkat ke rumah Siti Hafsah. Sebelum sampai ke rumah Siti Hafsah, Nabi singgah sebentar ke rumah Maria Al-Qibtiyah untuk sekedar minum madu. Karena memang Nabi benar-benar menyukai madu, setelah meminum madu, Nabi pun bergegas menuju rumah Siti Hafsah. Di tengah perjalanan Nabi bertemu dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah menyapa Nabi dan Nabi pun menjawab dengan lembut dan penuh kasih. Pada waktu Nabi berucap,
Seketika Siti Aisyah berkata, "Wahai Nabi, bau apakah ini? Mengapa sangat tidak enak? Aku sangat tidak nyaman dengan bau ini." Saat itu rencana Siti Aisyah dan Siti Hafsah dijalankan. Siti Aisyah sengaja mencegat Nabi dan berpura-pura mencium bau yang tidak sedap dari nafas Nabi yang baru saja meminum madu dari rumah Maria Al-Qibtiyah. Nabi bersedih karena madu yang beliau sukai menimbulkan ketidaknyamanan Siti Aisyah. Nabi menghibur Siti Aisyah agar ketidaknyamanannya hilang. Merasa rencananya berhasil, Siti Aisyah semakin merajuk dan meninggalkan Nabi. Dengan perasaan tidak enak, Nabi pun melanjutkan perjalanannya menuju rumah Siti Hafsah. Sampai di rumah Siti Hafsah pun menunjukkan reaksi yang sama seperti Siti Aisyah. Dia sangat tidak nyaman dengan bau nafas Nabi yang baru saja minum madu. Nabi sangat bersedih karena bau madu yang beliau sukai menimbulkan ketidaknyamanan Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Karena Nabi tidak ingin istri-istrinya tidak nyaman, akhirnya Nabi bersumpah bahwa beliau tidak akan meminum madu lagi selamanya. Beliau mengharamkan madu atas dirinya. Siti Aisyah dan Siti Hafsah sangat gembira mendengar sumpah Nabi itu. Mereka berdua merasa berhasil dengan rencana yang telah mereka laksanakan. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat At-Tahrim ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah mengingatkan Nabi yang telah mengharamkan madu yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah, hanya untuk menyenangkan istri-istrinya. Di ayat kedua, surat At-Tahrim, Allah memerintahkan Nabi untuk membebaskan diri dari sumpah yang baru saja beliau ucapkan. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Di ayat ketiga dan keempat, Allah mengungkap kejadian rahasia yang telah terjadi antara Nabi, Siti Aisyah, dan Siti Hafsah, serta peringatan kepada istri-istri Nabi agar bertaubat dan tidak menyusahkan Nabi. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير.
Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti." In tatuba ila Allahi faqad sawat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Shadaqallahul azim. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya. Demikian kisah yang terkandung dalam surat At-Tahrim ayat 1-4. Semoga bermanfaat. Hikmah yang dapat kita ambil, cemburu adalah perkara mubah, tetapi hendaknya kita harus bisa mengontrol emosi agar kecemburuan kita tidak membuat orang yang kita cintai jatuh pada kemaksiatan, dan agar rumah tangga kita kembali harmonis dalam ridho dan rahmat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.